Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Saya mau sedikit wawancara tentang acara kegiatan yang dilakukan, Pak, tentang kondisi bangsa sekarang politik di Indonesia. Jadi kalau menurut saya, bangsa ini dalam posisi titik nadir, kacau balau. Kenapa kacau balau ini? Karena yang selama ini kita menggunakan tata berbangsa dan bernegara tidak berdasarkan nilai kita. Jadi nilai asing kita gunakan. Nah, kalau kita mengingat bahwa negara ini yang merdeka bangsanya dulu, baru negara. Jadi negara itu adalah alatnya bangsa untuk mencapai tujuan bernegara. Nah, tapi sekarang kondisinya berbalik. Negara mengkooptasi bangsa. Ini yang membuat kacau balau itu. Nah, kembali pada kalau kita lihat pada kata-kata Bung Karno jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Maka bangsa ini sebenarnya telah meninggalkan sejarah perjalanan panjang untuk merdeka itu. Pada waktu sidang pertama BPUPKI, sistem yang diharapkan adalah sistem Pancasila, bukan trias politika. Karena trias Pancasila adalah nilai-nilai yang lahir dari interaksi ruang dan waktu. Dan oleh karena itu yang harus menjadi wakil adalah para potensi bangsa. Siapa saja itu? Tokoh-tokoh agama, ilmuwan, ketiganya TNI, keempat Raja Sultan, yang profesional. Yang itu yang seharusnya duduk di bukan partai. Tapi sekarang dikendalikan sama partai seolah-olah, Pak, ya? Bagaimana? Tapi sekarang seolah-olah dikendalikan sama partai gitu. Iya, itu sebenarnya partai itu adalah alat kekuasaan. Jadi trias politika itu konsep kekuasaan. Landasannya individu. Nah, untuk bisa berkuasa, maka dia harus punya kekuatan untuk mengalahkan pesaingnya ini. Nah, untuk bisa mengalahkan, berarti dia harus punya kekuatan besar. Nah, untuk membangun kekuatan besar perlu uang. Sehingga di dalam sistem yang ada ini, demokrasi ini, korupsi itu jadi hal yang lumrah. Semua partai hampir korupsi, Pak, ya? Ya itu. Jadi karena mereka punya tanggung jawab untuk bisa memenangkan persaingan. Tapi konsep yang disiapkan para leluhur kita tidak persaingan, tapi musyawarah mufakat. Jadi kalau kita bicara musyawarah itu hak bicara, tapi kalau demokrasi ya suara. Sehingga suaranya seorang profesor sama dengan suaranya pemulung. Satu. Tapi kalau di dalam musyawarah mufakat itu hak bicara. Kalau sekarang kalau kita bicara masalah kesehatan, maka yang berhak bicara adalah dokter kan itu. Nah, sekarang coba lihat anggota partai ngomong seolah tahu semuanya, tahu semuanya. Padahal dia nggak tahu apa-apa itu. Karena bocil yang baru masuk udah jadi ketua umum partai. Nah, oleh karena itu sebenarnya harus ada persyaratan. TNI itu disiapkan betul. Artinya pendidikan ini berjenjang. Waktu saya sekut TNI ada melting point baru 3 angkatan. Nah, kemudian negara menyiapkan namanya Lemhanas. Itu adalah pertemuan calon pemimpin antara sipil dan militer. Nah, ini dilewati semuanya, nggak melalui itu. Kalau menurut Pak Slamet, kira-kira ini Pak Jokowi berakhir dengan gimana, Pak? Ini sebentar lagi kan mau lengser, tapi udah banyak rakyat yang khawatir dengan kondisi bangsa sekarang ini. Saya berpendapat ini ya, pemikiran saya, ya. Karena negara ini sudah kacau balau, maka negara itu harus diubah dengan kekuatan. Ya. Jadi harus dirobohkan dulu baru kita dengan membuatkan orang-orang yang punya potensi untuk duduk di tempat itu.
tidak sembarangan aja. Sekarang yang punya duit kan, yang duduk tempat-tempat itu, gelarnya panjang tapi belum tentu gelar beneran, beli kan ya loh. Nah, itu. Bisa dibeli ya. Bisa dibeli, rusak, kasihan. Coba kita kaya raya seperti ini, tapi rakyatnya nggak terkenal. Sekolah harus bayar mahal dan sebagainya. Tapi kalau kita bisa mengelola dengan benar sumber daya alam yang kita miliki, sekolah nggak bayar, kesehatan nggak bayar, kita kan karena kita terletak di pusat mineral dunia. Makanya itu kalau kita lihat pada Al-Baqarah 153, kuciptakan kamu sebagai umat pertengahan yang tanggung jawabnya sebagai saksi. Nah, untuk menjadi saksi yang objektif, sebenarnya dia nggak butuh apa-apa lagi. Nah, kalau kita lihat secara fisik, kita kayak gitu. Jadi harus diganti dengan apa Pak? Harus diganti digulingkan gitu? Itu jadi Ya, harus dilupain sistemnya gitu. Sistemnya udah ganti dengan sistem Pancasila. Karena orang tua kita dulu itu menyiapkan sistem kekeluargaan, gotong royong untuk menolong. Asa ase asu kan gitu. Nah ini diingkari semuanya. Siap. Oke. Baik. Terima kasih Pak Slamet atas wawancaranya. Oke.